Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika kependudukan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Jumlah penduduk yang tinggal di Indonesia mencapai 256 juta jiwa. Jumlah penduduk tersebut merupakan hasil dari dinamika penduduk. Nah, dinamika penduduk itu merupakan perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama itu kelahiran atau natalitas, yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga yaitu perpindahan atau migrasi. Yang pertama kita bahas tentang jumlah penduduk. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Jumlah penduduk yang besar itu ibaratkan pisau bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi keuntungan bagi Indonesia dengan jumlah penduduk usia produktif yang melimpah, namun bisa menjadi kerugian bila jumlah penduduk yang besar itu memiliki kualitas yang rendah, dilihat dari pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Lalu yang kedua itu persebaran penduduk. Persebaran penduduk adalah bentuk persebaran penduduk di suatu wilayah atau negara, apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak. Persebaran penduduk itu dapat dilihat dari kepadatan penduduk. Nah, kepadatan penduduk itu adalah indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik itu sumber daya fisik maupun manusianya akan cenderung dipadati penduduk. Nah, kepadatan penduduk ini memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan wilayah. Kondisi persebaran penduduk tidak merata itu merupakan sebuah permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan karena perlunya upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Nah, salah satu caranya untuk memeratakan jumlah penduduk Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, perpindahan penduduk tersebut dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan oleh pemerintah. Lalu selanjutnya itu ada komposisi penduduk. Nah, komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan usia, umur, jenis kelamin, mata pencarian, agama, bahasa, pendidikan, tempat tinggal, dan jenis pekerjaan. Komposisi penduduk diperlukan untuk suatu negara karena dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan maupun penentuan kebijaksanaan dalam pelaksanaan pembangunan. Nah, di sini ada dua pengelompokan komposisi penduduk. Yang pertama, komposisi penduduk berdasarkan usia. Nah, kalau berdasarkan usia ini dapat dibuat dalam bentuk usia tunggal seperti 0, 1, 2, 3, 4 sampai 60 tahun atau lebih. Komposisi penduduk dapat juga dibuat berdasarkan interval usia seperti 0 sampai 5 tahun, 6 sampai 12 tahun, 13 sampai 15 tahun atau usia SMP, tahun 16 sampai 18 usia SMA, 19 sampai 24 tahun usia perguruan tinggi, 25 sampai 60 tahun usia dewasa, dan lebih dari 60 tahun itu usia lanjut. Selain itu, komposisi juga dapat dibuat berdasarkan usia produktif dan usia non-produktif. Misalnya, usia 0 sampai 14 tahun itu usia belum produktif, 15 sampai 64 tahun itu usia produktif, dan usia lebih dari 65 tahun itu tidak produktif. Lalu yang kedua itu komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin. Nah, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk diketahui karena dapat digunakan dalam menghitung angka perbandingan jenis kelamin atau sex ratio.
Nah, perbandingan tersebut digunakan untuk memperkirakan bentuk pemberdayaan penduduk sebagai sumber daya manusia sesuai dengan karakteristik, misalnya berkenaan dengan pekerjaan, tanggung jawab, serta bentuk pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang sesuai dengan potensi dan kemampuan penduduk. Lalu yang selanjutnya itu pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga itu migrasi. Kelahiran dan kematian itu disebut faktor alami, sedangkan migrasi itu disebut faktor non-alami. Kelahiran bersifat menambah, sedangkan kematian bersifat mengurangi penduduk. Nah, kalau migrasi itu bersifat menambah disebut migrasi masuk atau imigrasi, sedangkan migrasi yang bersifat mengurang itu migrasi keluar atau emigrasi. Pertumbuhan penduduk yang cepat menyebabkan beberapa hal. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan karena banyaknya penduduk usia muda yang belum produktif sehingga beban ketergantungan tinggi. Lalu yang keempat itu arus urbanisasi tinggi sebab kota lebih banyak menyediakan lapangan pekerjaan. Lalu yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Nah, masalah kependudukan Indonesia dalam hal kualitas adalah masalah dalam kemampuan sumber daya manusianya. Nah, masalah kualitas penduduk yang terjadi dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan, rendahnya tingkat kesejahteraan yang dapat berpengaruh pada pendapatan per kapita masyarakat. Rendahnya pendapatan per kapita dapat menyebabkan orang tua tidak mampu menyekolahkan anak sehingga banyak anak yang putus sekolah atau berhenti sekolah sebelum tamat. Maka dari itu, pemerintah Indonesia itu berusaha meningkatkan mutu pendidikan penduduk melalui program beasiswa atau bantuan operasional sekolah BOS, program wajib belajar. Selain itu, tingkat kesehatan juga merupakan salah satu penentu kualitas penduduk. Tingkat kesehatan penduduk merupakan salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pembangunan. Lalu mata pencarian juga merupakan salah satu tolak ukur kualitas penduduk. Akibat pertambahan penduduk yang tinggi, maka jumlah angkatan kerja tidak seharusnya terserap. Bahkan semakin ketatnya persaingan tenaga kerja, maka angkatan kerja muda yang merupakan tenaga kerja kurang produktif pun ikut bersaing. Nah, hal ini kurang menguntungkan usaha pembangunan secara nasional karena golongan muda kurang produktif merupakan beban. Masalah tenaga kerja dan kesempatan kerja merupakan masalah yang harus ditangani secara serius karena sangat peka terhadap ketahanan nasional. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencarian seorang petani. Berbeda dengan negara maju yang mata pencariannya itu di sektor industri. Nah, sekian materi kita hari ini tentang dinamika penduduk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.